Tidak ada alasan menjadi developer properti harus orang kaya, harus banyak modal. Menjadi developer properti bisa tanpa modal. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya akan berbagi bagaimana menjadi developer properti pemula tanpa modal. Wow, apakah bisa menjadi developer properti pemula tanpa modal? Jawabannya adalah bisa, asal kita tahu strateginya. Yang pertama harus kita pahami adalah bahan produksi developer properti adalah lahan. Sama seperti usaha lain, apabila dia usaha kuliner, bahan produksinya makanan. Apabila dia usaha fashion, bahan produksinya adalah kain. Apabila dia kontraktor, bahan produksinya adalah material. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ingin menjadi seorang developer properti, yang pertama sekali adalah lahan. Setelah Bapak Ibu melihat satu lahan yang cocok, pastikan legalitas dan perizinannya aman. Untuk legalitas dan perizinan sudah saya jelaskan di vlog saya yang sebelumnya. Nah, di dalam peraturan Menteri Agraria atau peraturan Kepala BPN Pusat, di dalam satu bidang sertifikat, jadi saran saya cari yang tanahnya sertifikat apabila Bapak Ibu pemula yang ingin mini modal atau bahkan tanpa modal. Satu bidang sertifikat bisa dipecah maksimal 5 bidang. Jadi kalau dia 1 hektar bisa dipecah 5, intinya jadi 5 sertifikat. Lebih dari itu biasanya kita harus cek perizinannya, izin A, B, C, kemudian banyak tahapannya. Cobalah yang hanya maksimal 5 unit. Oke, kita sudah dapat lahannya. Lalu bagaimana membelinya? Misalnya 5 unit itu di dalam satu bidang tanah 500 meter, maka dipecah 5, masing-masing 100 meter tanahnya. Lalu per meternya itu dijual 1 juta, sehingga total harganya adalah 500 juta rupiah. Bagaimana untuk membayarkannya? Jadi yang pertama, kita mencari tanah yang bisa kita bayarkan dengan skema kerja sama lahan, di mana kita membayarkan tanah tetap utuh, tetapi ada tambahan lagi. Tambahannya adalah bagi hasil atau bagi laba penjualan pembangunan tanah tersebut. Misalnya tadi kita 500 juta dibagi per kaplingnya itu 100 meter, sehingga 100 juta per kapling. Jadi per kapling itu modalnya 100 juta, lalu modal bangunannya kita sampaikan saja tipe 36 luas tanah, kita bangun biayanya 2,5 juta per meter atau 100 juta per unit. Sehingga modal tanah 100 juta, modal bangunan 100 juta, lalu ada modal lain-lain misalnya untuk listrik, untuk air, untuk biaya legal, lain-lain kita sampaikan 50 juta per unit. Sehingga modal 1 unit rumah yang kita jualkan adalah 250 juta. Oke, tetapi kita mau ambil untung, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil laba 100 juta, maka kita menjualkan 250 juta ditambah 100 juta, 350 juta. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil laba 200 juta, sehingga kita menjualkannya 450 juta. Bu, kenapa kita menjualkan seperti itu angkanya? Dasarnya supaya jangan salah, lihatlah harga kompetitor di kiri kanan. Saran saya bagi pemula, jangan membuat harga yang terlalu tinggi dibandingkan kompetitor. Jadi kalau kompetitor jual 500, kita jual 450 juta. Jadi kalau tadi saya sampaikan 450 juta, berarti laba per unit itu 200 juta. Nah, dengan 200 juta per unit dikali 5 unit ada laba sebesar 1 miliar. Kemudian 1 miliar ini kita sampaikan ke pemilik lahan. Bagi hasil 500 juta tanah tetap saya bayarkan utuh. Ditambah 1 miliar itu bagi hasil 50-50 atau 60-40. Misalnya 50 pemilik lahan, 50 kita developer, sehingga 500 juta untuk pemilik lahan dan untuk kita 500 juta. Sehingga pemilik lahan malah mendapatkan bayaran bukan hanya 500 juta, tetapi 1 miliar. Sampai kita sampaikan. Yang kedua permasalahannya adalah pemilik lahan akan bertanya, oke, saya setuju, tapi kapan saya dapatkan 500 juta tanah saya dibayar utuh dan juga labanya? Dia pasti butuh kepastiannya karena ada keperluan-keperluan anggaran rumah tangga atau lainnya. Kalau saya sampaikan, apabila memang dijual di bawah harga pasar kompetitor, maksimal 1 tahun, dan kita menjanjikan dalam 1 tahun kita lunasi 500 juta plus 100%-nya 500 juta lagi. Sehingga kita sudah dilingkan lahan itu. Ketika terjadi kesepakatan, kita buat perjanjian hitam di atas putih dan akan lebih baik lagi bila notarial. Kenapa? Karena kita akan mulai membangun. Ketika kita mulai membangun, menjual, tanah itu secara hukum kan masih milik pemilik lahan. Kita hanya punya akta kuasa menjual, akta kuasa membangun, dan lain-lain. Selanjutnya Bu, biaya selanjutnya adalah biaya pembangunan. Nah, saran saya,
Bagi yang pertama kali, kita harus mencari kontraktor yang bisa dibayar turnkey atau kita jual promo cash. Misalnya 250 juta adalah modalnya, kita jual 450, kita jual promo cash 350 juta, hanya terbatas 1 unit saja. Yang penting ada cash flow masuk atau ada arus keuangan masuk untuk berputar di unit kedua sampai kelima. Selanjutnya tugas kita adalah mencari buyer yang bisa membayar 350 juta tapi harga normal 450 juta. Kita mencari yang bisa dibayar tunai atau cash bertahap, misalnya 3 kali bayar atau 4 kali bayar dibayar 350 juta. Ada 2 opsinya. Kontraktor turnkey misalnya tadi 100 juta, karena turnkey khusus 1 unit itu kita sampaikan 120 juta misalnya, dibayarkan setelah akad. Kontraktor akan bertanya, pemborong akan bertanya, iya kapan? Kita harus bertanggung jawab mengatakan misalnya 4 bulan. Jadi dia bangun rumah misal 3 bulan, bulan keempat sudah akad, maka 3 bulan harus gencar. Bu, tapi saya nggak jago jualan. Saran saya masuk ke agen properti. Masuk ke agen properti, karena kalau in-house itu kan kita pengusaha menggaji bulanan. Kalau Bapak Ibu hanya 5 unit, 2 unit, lebih baik kita minta bantuan agen properti ataupun broker independen. Lalu nanti mereka akan mencarikan konsumennya. Setelah 3 bulan ada konsumen, dibayar juga itu cash sehingga tidak ada masalah dengan keuangan. Jadi yang pertama tadi, carilah yang bisa dipecah maksimal 5 unit. Jadi kalau dia 500 dibagi 5 sehingga dia 100-100. Setelah itu juallah dengan promo cash, tapi Bapak Ibu harus tetap bertanggung jawab menyelesaikan rumah itu. Setelah itu, kalau tidak menjual promo cash, jalur lainnya adalah mendapatkan kontraktor yang bisa dibayarkan turnkey, tapi kita harus tetap bertanggung jawab membayarkan kontraktor itu tepat pada waktunya. Jadi ketika satu rumah itu sudah selesai, rumah kedua, ketiga, Bapak Ibu bisa bangun sendiri. Kenapa? Memohonkan kepada bank supaya diadakan akad KPR inden. Kenapa harus ada satu rumah dulu? Tentu saja harus ada rumah contoh supaya bank juga bisa melihat, menilai, oh layak enggak ini di angka 400 juta, layak enggak ini di angka 300 juta. Jadi tetap kita akan berjuang di dalam negosiasi lahan dan di dalam perjuangan satu unit, selanjutnya penjualan. 3 hal itu lancar, maka unit kedua, ketiga, keempat pasti, dan bila kita gigih itu pasti lancar. Dan itu sudah saya lakukan di proyek saya sendiri, tetapi proyek saya pastinya ada modal proyek pertama, karena proyek pertama itu nilainya ataupun jumlah unitnya ada 400 lebih rumah, dan saya berhasil menjualkannya. Kenapa? Karena sebelum saya menjadi seorang pengusaha properti, seorang developer, saya menjadi sales properti dahulu ada 1 tahun sampai 1,5 tahun, sehingga latihan menjual. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, bila tadi saya sampaikan strateginya, ujung tombaknya ada penjualan. Latihan jualan sambil terus cari tanah, dealkan tanahnya, dealkan pembangunannya, jalankan proyek itu, tutup buku dan nikmati hasilnya. Sehingga tidak ada alasan menjadi developer properti harus orang kaya, harus banyak modal. Menjadi developer properti bisa tanpa modal. Demikian dari saya, salam properti, salam kegerakan, salam kemajuan.